Jadi petani juga bisa. Udah dimulai belum? Udah. Aduh, yang awal dikat aja tadi. Ini kan yang variable selection contohnya ya library yang pentingnya itu package lib sini. Jadi kalian sebenarnya udah paham belum? Coba yuk jelaskan. Ada Yohana di sini? Ya, kenapa? Iya, jelaskan kita mau ngapain di jurnal ini. Betul banget ya. Jadi di sini kan kita mau nyari variable selection di data regresi berganda kita yang minggu sebelumnya. Nah, itu kita ada pakai 4 metode. Yang pertama itu pakai base subset, terus forward stepwise, backward stepwise, sama hybrid. Hybrid itu gabungan backward stepwise sama forward stepwise gitu. Nanti dicari dari data regresi berganda kita yang minggu sebelumnya itu ada, kita pakai berapa X ya? Kemarin 3X kalau nggak salah. Nah, kita nanti cari mana kira-kira X yang paling baik gitu, terbaik. Lanjut. Iya, jadi tujuannya kita seleksi dari 3 variabel. Kan kita ingin memprediksi model menggunakan regresi. Cuman kita punya tiga variabel nih. Antara produksi itu sebagai yang diprediksinya. Nah, variabel prediktor atau variabel X-nya itu yang pertama dia ada NTP, nilai tukar petani. Terus ada luas lahan. Terus ada satu lagi yang terakhir ya. Satu lagi ya. Nilai bruto itu. PRDB ya, nilai tukar bruto hasil produksi. Jadi dilihat dari 3 variabel itu mana yang paling bagus mendeskripsikan data. Mana nilai adjusted C-square, R-square yang memiliki lebih tinggi, atau mana nilai BIC yang lebih rendah atau CP yang rendah. Ini contohnya pakai data Mayus. Ini kalau misalnya pakai regresi linear biasa ya dia semua modelnya dimasukin, hasilnya dapat koefisien kayak gini ya. Nah, kekurangannya dia ada beberapa yang variabel yang tidak berpengaruh gitu ya. Sini padahal kita memiliki adjusted square-nya 0,95 yang mana itu cukup besar ya. Tapi sebagai perbandingan nanti ini kalau misalnya kita cari adjusted square-nya 0,9584. Dia dapat untuk multiple R square-nya dan adjusted R square-nya yang terbaik dari model untuk hanya 6 variabel. Jadi dengan menggunakan metode base subset itu dia dapat 6 variabel nih katanya. Nah, list variabel mana aja yang dapat, katanya punya 5 variabel terbaik. Nanti dimasukin. Nah, kata 5 variabel terbaiknya kadmium, zinc, ohm, dan lain-lain. Ternyata dapat nilai R square-nya 0,9584. Di sini 0,987. 9587. Kalau
turun ya di R square-nya. Berarti dengan menggunakan semua variabel ini malah lebih bagus. Kurang tahu ya kenapa, tapi kalau secara praktikal gitu harusnya ini yang lebih besar. Coba kalau pakai forward sama backward stepwise, biasanya hasilnya itu pasti beda karena langkahnya juga beda. Jadi kalau di sini kan ada 13 ya. 13 apa? Variabel prediktor. Berarti dia 2 pangkat 13. 2 pangkat 13 itu berapa tuh? Banyak banget. Langkahnya. 2 pangkat 13 banyak model yang diprediksi. Tapi kalau di forward dan backward itu cuman 13 dikali 12 dibagi 2, 13 dibagi berarti 13 kali 6, 18 6, 78 ya. 78 tambah 1, 79. Dia ada 79 langkah doang. Di sini ada 13 langkah ya. Intinya dia nambahin satu-satu aja lah. Kita lihat mana yang paling bagusnya. Ini katanya 5. PP-nya 5. Adjusted R square-nya 10. Ini pakai metode backward. Metode backward ya. Hasilnya BH-nya juga 5. Ini juga 5. Adjusted R square-nya 9. Katanya dari forward sama backward ada 5 variabel yang bagus gitu. Tapi katanya pakai C-squared, R-squared dia menyarankan 10 variabel. Tapi kita tolak dan kita pilih 5 aja karena dari alasan yang sama seperti base subset. However, tapi kita tidak memilih untuk variabel yang sama dari metode ini. Mari kita lihat. Di sini dapat 5 variabel untuk masing-masing ya. Di sini ada variabel list pertama, variabel list kedua. Untuk variabel list selection yang kedua itu dia ada ini ya listnya, cadmium, zinc. Terus kalau yang 3 juga sama ternyata. Jadi 3-3-nya itu sama. Yang pertama dia pakai, yang ini pakai base subset ya. Jadi 55 ini yang ini base subset. Yang ini pakai forward, yang ini jadi perumahan apa gitu. tes masuk gak? Masuk. Ini dari tadi di mute atau gimana? Baru berhenti. Lanjut. Ya harusnya dia buat lagi ini regresi untuk 5 variabel. Tapi nggak usah karena kita udah buat di atas nih. Pakai base ya ini regresinya.
Mungkin kita perlu perbandingan ya. Jadi dari kesimpulan di atas kita dapat melihat gitu dari semua variabelnya itu signifikan, artinya berpengaruh. Nih, signifikannya bintangnya 3. Bintang 3 tuh berarti sangat berpengaruh. Lebih lagi si square kita itu 0,9597. Bukan sebuah penurunan yang ekstrim dari si R square model yang pertama yang menggunakan yang semua variabel dimasukkan 0,9664, tapi kita punya signifikan penurunan dari nomor variabelnya. Jadi kalau yang sebelum kan ada 13 variabel tuh, lebih ribet kan ya? Ya enggak? Nilai dari modelnya pun lebih ribet gitu. Tapi kita hanya dengan memilih 5 variabel tersebut, yang ini, itu dapat hasil yang mirip sama si variabel yang pertama itu. Nah, berarti dari 13 variabel itu kita membuang variabel-variabel yang tidak signifikan dan hanya menggunakan yang sangat signifikan ini, makanya bintang 3, didapatkanlah hasil yang hampir sama gitu guys. Ngerti nggak? Ngerti. Ulangin. Nah, makanya liatin nih Yohana nih. Yohana lagi main TikTok pasti. Enggak ada, ulangin udah. Iya, intinya gitu. Coba ulangin Par. Gimana, paham nggak? Jadi dari 13 variabel itu kan ada 5 variabel yang sama, yang mirip-mirip lah. Jadi 5 variabel itu yang diambil nilainya, baru yang lainnya dibuang gitu. Iya. Jadi Mau nanya dong, kenapa? yang dibandingin apa sih nilainya? Perbandingan Jadi nilai apa? tujuan dari best subset selection forward sama backward itu mengurangi variabel yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Yang tadinya kita punya 13 model di sini, 13 variabel ya. Nih, banyak banget kan ya. Ini nggak semuanya signifikan. Nih ya. Makanya daripada kita masukkan semua variabel ini yang hasilnya nanti tidak akurat gitu. Sebenarnya akurat, cuman terlalu banyak gitu, lebih kompleks karena banyak si X-nya itu kan kalau dibuat satu-satu samping. Makanya kita melakukan best subset selection dan didapatkan 5 variabel terbaik, dan 5 variabel terbaik itu pas kita jadikan regresi lagi ternyata mendapat nilai R square 0,9597, yang mana yang sebelumnya itu 0,9664. Artinya hampir mirip kan, cuma beda 0,01. Artinya hanya dengan 5 variabel ini itu sudah bisa hampir mendapatkan nilai dengan 13 variabel itu. Lebih efisien mana, 5 variabel atau 13 variabel? 5. Iya. Tapi lebih akurat yang 3. Mau nanya yang 5 itu tadi kan dari yang bintang-bintang yang banyak kan? Iya. Iya. Terus? Ya udah. Cuma itu aja. Udah gitu doang. Ya udah, sekarang kita praktik datanya.
cuaca panas apa males jadi aku buatnya malam. Nah malam itu aku minum air lemon maksudnya buat ngerangsang penciuman katanya gitu kan aku lihat di Google itu di YouTube kan aku minum air lemon ininya lancar mulai keluar Belum. Dah. kamar mandi kan besok Udah belum? Dah. ya alhamdulillah nah yang pentingnya ada bu obatnya kan habis Ya. Nih kita ngikutin dari modul praktikum aja sebenarnya. Jadi library yang kita gunakan pakainya Lips ya. Terus karena kita pakai Excel Access, kita pakai library Red Excel ya. Terus untuk datanya tahu gimana ya caranya? Red ini ya. Red Excel Access terus keringetnya keluar bu keringet nggak jelas ini badanku ini kayak apa kayak demam lagi gitu bu jadi keringetnya keluar semua gitu aku masak rendang itu aja kayak iya kayak enggak akhirnya aku salah juga itu bumbunya bu gambar amal kan deh untung aku nggak puasa ya bu jadi daging ini belum masuk bu aku cicip ini pokoknya baunya aneh ya udah mulai kecium bu itu kok baunya aneh rendangku ya aku cicip pahit bu pahit apa yang aku masukin ya Allah aku pahit jadi tuh sabar ya. jam 3 ini aku berlagi keluar warung parkir kelapa lagi Mana datanya? buka puasa pakai apa gitu kan akhirnya matang bu tapi keringet kan kami belum minum obat ya bu keringetnya basah tuh badanku sore itu basah bu aku nggak biasanya kalau sore itu keringetan Ini basah badanku itu nggak karu-karuan itu akhirnya obat salah itu bunya sampai sekarang yang bikin aku langsung sehat kayak gini obat salah itu jadi aku salah alhamdulillah salah lihat aku ingat gimana cara summary-nya. cuman aku bismillah mudah-mudahan obat salah bisa buat aku sembuh ini bener langsung aku pun langsung sehat malam itu ya bu langsung bikin apa mie ayam bubuk mie ayam langsung bikin bubuk soto Ini ya dari kita guys, ada 5 tahun dari 2018 sampai 2022 untuk luas tanaman produksi PRDB namanya kayak. Kita pengen pakai produksinya untuk udah mulai bu penciumanku udah mulai ada itu sebagai Y-nya. belum kencang gitu kan jadi aku tanya sama anakku kan ini Karena di sini nggak ada data yang kosong ya udah kita lanjut aja. jadi kunci katanya gitu oh ya udah aku bikin soto kan jadi aku kasih apalagi dari kencur jadi di Bogor nanti kataku gitu kan kasih kencur lebaran pertama itu udah mulai penciumannya udah mulai tajam udah mulai Sebagai perbandingan mungkin kita buat regresi model biasa. Pakai regresi linear. Untuk datanya itu adalah data sawit, produksi ton. Oh, kita drop dari ini dulu ya. Data setahunnya. Data sawit. Gimana ya cara drop gitu?
Masa si Jamal lambat banget sekarang nggak tahu mana. Iya, kayak semalam dia bilang ketiduran semalam. Jam berapa dia ngomong? Iya, si Aji mungkin iya jam 10 ya kayaknya ya. Udah lebih menit ya, iya nggak apa-apa. Jam 10 kayaknya. Kalau Aji kayaknya masih di kampung dia. Makasih, Danin, aksennya berkat kalau Aji nggak mau berarti dia masih Sorry guys, lupa. kalau di jalan biasanya dia kalau ada sinyal masih dia masih mau kalau nggak sinyal lagi. Jamal memang sekarang. Assalamualaikum Waalaikumsalam Wil dan Lin Abang Wil kan apa kabar Wil? Nah, tahunnya udah hilang ya guys. Terus Oh ya oke oke. terus kita baru masuk ke ini ya. Bentar kabar. Dibandingkan dengan semua variabel, ya datanya Kabar buruk sebenarnya masih meledak data sawit. bisa kita lihat Kita gunakan model biasanya. Nah, ini kalau regresi biasa ya guys, regresi bergambar. Oke, summary. badannya kayaknya nggak fit banget ya Bunda ya belum Dia sekali lagi dia memiliki dua kotak nih ya. Gitu guys, makanya dia ada dua. Ini kita baru BIC nih ya. Which mean 10, 2. Terus plotnya plot BIC juga. Sama ya, sama kayak tadi. Variabelnya yang berpengaruhnya dua juga. Iyalah, terusnya nggak berubah. Terus CP ya. Jadi untuk CP itu sama. Kok nol guys? CP-nya nol. Kecil ya.
Nah, ini yang paling kecil yang mana? Yang 2 juga nih. TP-nya. Kita plotin aja. Kalau masih nggak percaya, yang paling kecil yang mana? Huxmin. Y2. Tetap 2. Ini pating dari R CP. Ya, oh yang CDC. Ini deh guys grafiknya. Karena data kita abnormal ya, jadi gini ya. Ya udah gitu doang.